Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 4C tema 6 yang berjudul Cita-Citaku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya di halaman 5. Di halaman 5 ini ada ayo berlatih IPA. Dimulai dari nomor 1A, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jawabannya adalah pertumbuhan adalah perubahan bentuk bertambah tinggi dan berat, sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi dan alat tubuh. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Pertanyaan yang B, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, tubuh kelinci semakin besar berarti mengalami pertumbuhan, dan gerak kelinci semakin lincah berarti mengalami perkembangan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2, perhatikan tabel berikut, tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti contoh. Ayam sudah dikerjakan oleh bukunya, sekarang kita mengerjakan sapi, kupu-kupu, belalang, dan kura-kura. Untuk sapi, daur hidupnya adalah anak sapi, sapi muda, dan sapi dewasa. Untuk kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Untuk belalang, telur, nimfa, belalang. Untuk kura-kura adalah anak kura-kura, kura-kura muda, dan kura-kura dewasa. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 9. Adik-adik, di halaman 9 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Menjadi koki. Silakan adik-adik baca puisi menjadi koki. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Apa judul puisi tersebut? Jawabannya adalah menjadi koki. Nomor 2, berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Jawabnya adalah 2 bait. Nomor 3, berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Jawabnya adalah setiap baitnya ya adik-adik ya, jawabnya adalah 4 baris. Nomor 4, tulislah pola irama apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri perbedaan antara rima tersebut. Baiklah, jawabannya adalah bait 1 berpola bait 1 berpola AABB, bait 2 berpola AAAA. Kita lanjutkan ke kinerja praktik halaman 10 adik-adik. Kinerja praktik halaman 10 ini mencirikan siklus hidup serangga. Nomor 1, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Silakan adik-adik pilih, teman-teman adik-adik. Nomor 2, carilah informasi tentang siklus hidup serangga-serangga berikut ini. Ada lebah, kecoa, nyamuk, semut, lalat, dan capung. Jawabannya di sini adik-adik, yang lebah itu mulai dari telur, larva, pupa, lebah. B, kecoa, mulai dari telur, nimfa, kecoa. C, nyamuk, mulai dari telur, jentik, pupa, nyamuk. Yang D, semut, mulai dari telur, larva, pupa, semut. Yang E, lalat, mulai dari telur, larva, pupa, lalat. Yang terakhir capung, mulai dari telur, nimfa, capung. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Ini dia yang F-nya ini. Kita lanjutkan ke nomor 3. Buatlah bagan siklus hidup dari setiap serangga tersebut pada kertas karton. Silakan dibuat ya adik-adik ya. Nomor 4, lengkapilah dengan gambar setiap tahap siklus hidup. Gambarnya ada di sini adik-adik nih. Kita lanjutkan ke nomor 5 adik-adik. Diskusikanlah hal-hal berikut bersama kelompokmu. A, pengelompokan siklus hidup dari masing-masing serangga. Oke, jawabannya pengelompokannya adalah lebah, nyamuk, semut, lalat mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan kecoa, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Silakan di stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan yang pertanyaan B. Perbedaan setiap siklus hidup serangga-serangga tersebut adalah perbedaannya adalah
Siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna terdapat 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Sedangkan siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna terdapat 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nah, silakan di stop videonya terlebih dahulu dan dicatat jawabannya. Nomor 6 silakan dipresentasikan di depan kelas. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 12 adik-adik. Di halaman 12 ini ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari minyak bumi, besi, pasir kuarsa, dan belerang. Baiklah, yang pertama minyak bumi, manfaatnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang B, besi, manfaatnya adalah untuk bahan bangunan. Yang C, pasir kuarsa, manfaatnya adalah untuk bahan pembuatan kaca. Yang D adalah belerang, manfaatnya adalah untuk bahan pembuatan korek api. Tidak sampai D aja. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Setelah IPS, kita lanjutkan ke nomor 2. Masih tetap IPS ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tulislah contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Jawabannya agak panjang adik-adik. SDA yang dapat digunakan terus-menerus karena jumlahnya melimpah di bumi. Contoh, air, udara, matahari, tumbuhan. Air digunakan untuk minum, matahari untuk menjemur ikan. Itulah contoh manfaat kegiatannya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Tulislah potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah dataran rendah, dataran tinggi, danau, dan sungai. Dimulai dataran rendah dulu, potensi alamnya adalah padi, ikan, sayuran. Dataran tinggi, padi, sayuran, buah, dan teh. Danau, air dan ikan. Sungai, air, pasir, dan ikan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 4. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dan dalam memanfaatkan sumber daya alam? Jawabannya adalah menangkap ikan, membuat garam, dan budidaya ikan. Silakan stop videonya dan dicatat ya adik-adik jawabannya. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan lagi nanti. Untuk kali ini sekian dulu ya adik-adik ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi agar kalian semakin pintar dan semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya ya. Ingat, di share kepada teman-temannya, jangan pelit-pelit ilmu. Tapi alangkah baiknya adik-adik mengerjakan dahulu, kemudian adik-adik cek di sini. Betul tidak jawaban adik-adik? Kalau betul berarti adik-adik sudah pintar. Tidak perlu lagi mencontek atau tidak perlu lagi melihat di jawaban di sini. Oke adik-adik, jangan lupa di share kepada teman-temannya. Jangan lupa di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku pena jilid 4C tema 6 cita-citaku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.